Selamat siang. Dengan Hilda di sini, Ibu Ice. Ini Iya, Mbak Hilda. kita mendengarkan sebagian di antara kita saat mendengarkan apa yang disampaikan Mendikbudristek tadi, gembira gitu ya, karena istilahnya tidak lagi terfokus pada pelajaran per pelajarannya gitu, tesnya. Tapi Ibu, sebenarnya kita ingin dibantu nih, masih ada juga yang kurang jelas dengan digantinya tes, istilahnya nanti di SBMPTN itu dihapus tes mata pelajaran. Proses seleksinya itu akan diganti dengan tes skolastik. Tadi kan sudah disampaikan ya Ya, oleh Mendikbud. Menurut Ibu sendiri ini satu hal yang bagaimana, Bu? satu Menggembirakan hal kah? yang sangat progresif dan Oh, mengembirakan. progresif. Oke, oke. Kenapa, Bu? Karena apa? Karena mata pelajaran itu adalah media untuk membangun uh, kemampuan bernalar, kemampuan berpikir kritis. Nah, Mhm, kalau yang diujikan itu pelajarannya, mata mhm, pelajarannya, itu kan artinya anak-anak akan terfokus pada menghafalkan mhm, pengetahuan. mhm, Pada zaman ini sudah boleh dikatakan tidak terlalu relevan ya menghafalkan mhm, pengetahuan, karena mhm, pengetahuan dapat diakses kapan saja, di mana saja, dengan moda yang beragam. Nah, mhm. yang jauh lebih penting adalah bagaimana menalar informasi yang dibaca, informasi yang ditonton, untuk menjadi bahan mengasah ketajaman berpikir, mengasah ketajaman nalar. Oke. Dan ini bisa diterapkan untuk semua aspek mata pelajaran yang selama Oh ini kita iya, tahu ya, Bu ya? Mhm. oh iya. Termasuk Jadi mata matematika. pelajaran, oh Termasuk yes, matematika. yes. Oke. Mhm. Mata pelajaran adalah media untuk membangun berpikir kritis, untuk membangun bernalar, untuk Mhm. membangun bahkan kreativitas. Jadi bukan tujuannya itu bukan di mata pelajarannya, Oke. tetapi membangun berpikirnya. Memahami, membangun berpikirnya. Jadi kalaupun ada kayak studi kasus gitu atau contoh soal cerita mungkin Ya, ya, Bu, zaman dulu soal ya. cerita. Mhm, Iya, mhm. iya, soal cerita. Iya, jadi bukan hanya letterlek dihafalkan A plus B sama dengan Iya, C gitu ya. iya, iya. Berarti ini satu langkah yang progresif dan menggembirakan menurut Ibu, termasuk juga Iya, tadi kalau nggak salah Pak Menteri ini istilahnya menekankan apa ya, istilahnya bukan lagi orang ngandelin anak-anak itu kan pengen bisa trik atau mengerjakan apapun lewat bimbel-bimbel katanya yang diajarkan. Nah, dengan tes yang seperti ini apakah menurut Ibu masih diperlukan nih anak-anak diarahkan untuk mengikuti bimbel menjelang PTN, apa iya, seleksi iya. PTN gitu? Kalau bimbelnya melatih bernalar dan berpikir Mm-mm. kritis, ya monggo-monggo saja, namanya juga bimbingan Mm, belajar. mm, mm, Tapi ya kalau bimbingan belajarnya adalah trik untuk mengerjakan soal, ya kasihan anak-anak itu nanti nggak bisa dapet ya Bu ya. Mm-mm. ya. Dan begini ya, kalau kita melihat kenapa sih perguruan tinggi kita di Indonesia kok tidak bisa berkompetisi, bersanding dengan perguruan tinggi yang lain di Di bahkan di ASEAN. di ASEAN. Kenapa? Kenapa Bu? Itu kan sebabnya bukan karena perguruan tingginya sendiri, Mhm. tetapi bagaimana anak-anak dari pendidikan dasar dan menengah yang akan menjadi mahasiswa yang nantinya akan menjadi dosen, menjadi peneliti, itu tidak terlatih berpikir kritis dan bernalar. Mhm. Jadi jadi tidak bisa misalnya melihat kualitas perguruan tinggi hanya melihat proses di perguruan tingginya, tetapi bagaimana seluruh proses pembelajaran di pendidikan dasar dan menengah ini melatih anak-anak untuk menjadi pembaca kritis, untuk menjadi penulis, untuk Mhm. mampu bernalar, untuk dapat menghubungkan antara satu informasi dan informasi lain, kemudian menghasilkan informasinya sendiri. Nah, Mhm. itu yang sekarang penting. Dan dengan diluncurkannya
Merdeka Belajar 22 tentang proses masuk ke perguruan tinggi ini memaksa semua pihak, untuk kembali melihat anak-anak sebagai subjek pendidikan yang dipersiapkan untuk hidup di abad 21 ini, yang menuntut mereka mampu berpikir kritis, mampu bernalar. Berpikir kritis, bernalar, Dan pada iya, kreatif gitu ya Bu ya. iya, kreatif dan yang satu hal yang lebih penting adalah resilience, mampu bertahan dengan tantangan-tantangan yang dihadapi. Oke, ini sebagai orang tua saya juga jadi istilahnya dak dikduk nih dia Bu ya. Anak saya juga baru masuk di tahun ajaran ini yang menggunakan kurikulum Merdeka Belajar, kurikulum Merdeka. Nah, apa nih saran Ibu? Kalau tadi kan secara umum kita coba membuat anak-anak kita menjadi lebih mengasah nalar mereka ya. Tapi kalau untuk guru, menurut Ibu ini bisakah dengan cepat merubah istilahnya pemahaman ataupun cara mengajar supaya anak-anak ini bisa lebih menggunakan nalar mereka dibanding menghafal? Apa yang harus dilakukan oleh para guru? Ini tidak perkara bisa atau tidak bisa, tetapi perkara harus. Harus, oke. Ya. Sudah jadi satu keputusan ya? Jadi ketika kita memutuskan menjadi guru, ketika itu pula kita harus siap melayani siapa yang jadi murid kita. Nah, saat ini yang menjadi murid kita adalah anak-anak generasi alfa. Anak-anak generasi alfa yang dalam kehidupannya mereka dituntut oleh zamannya untuk mampu berpikir kritis. Nah, bagaimana seorang guru akan dapat melatih anak-anak berpikir kritis ketika dia sendiri belum terlatih berpikir kritis? Nah, oleh sebab itu, apa yang dilatihkan kepada anak-anak harus dilewati dulu oleh gurunya. Ibu, kita openan aja nih. Mayoritas rata-rata guru-guru di Indonesia kalau menurut Ibu yang zaman sekarang nih kan gurunya juga sudah mulai banyak yang apa istilahnya melek teknologi, produk-produk bukan lagi mayoritas baby boomer mungkin kalau di level-level profesor atau apa gitu ya. Tapi kalau guru-guru sekolah menengah menurut Ibu apakah mereka juga kalau pantauan Ibu sendiri Bu Ice, rata-rata sekolah kita bagaimana Bu kondisinya? Mereka mungkin satu persatu perorangan memang ada guru-guru yang punya gagasan-gagasan sendiri untuk belajar untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Namun kembali lagi, guru ada berada dalam sistem. Ketika sistemnya tidak mendorong mereka untuk melakukan itu, ya akhirnya hanya mereka yang sangat kuat untuk bertahan berbeda yang akan bisa melakukan itu. Bagi mereka yang mainstream ya sudahlah, meskipun saya bisa, tapi sekolah tidak memberi kesempatan saya, ya sudahlah. Nah dengan munculnya Merdeka Belajar 22 ini, hal itu mudah-mudahan akan terus makin terkikis karena ternyata semua orang dituntut untuk melakukan proses refleksi ya, melihat kembali pengalaman saya ini, pengetahuan yang saya miliki ini cocok nggak sih buat asupan anak-anak abad 21 ini. Nah itu membutuhkan kerjasama semua pihak. Makanya semangatnya Merdeka Belajar itu kan kalau saya tidak salah semangatnya adalah membangun kolaborasi gotong royong semua pihak untuk membantu anak-anak mengembangkan potensi dirinya, kan begitu ya? Iya. Prinsip dari Merdeka Belajar. Center of point-nya itu adalah kita membantu kebutuhan peserta didik anak-anak. Iya betul. Jadi agak lega istilahnya kalau anak kita memang kebetulan ini kebetulan Bu, anak saya itu agak sulit dipaksa menghafal, tapi karena dia lebih senang kalau diberi tugas sesuatu mengerjakan apa dengan caranya dia. Mungkin untuk anak-anak tertentu ini jadi kayak
Dulu kita takut ya kalau anak kita nggak sama dengan teman-temannya, tidak mau menghafal, tidak mau mengerjakan soal yang istilahnya lebih Hmm, textbook atau hmm. apa. Tapi sekarang untuk orang tua yang ini anakku agak lain sendiri, tapi mungkin kita malah punya harapan ya Bu dengan adanya kurikulum Iya, yang ini ya. iya. Karena Dan seharusnya kekhususan anak. pendidikan itu kan begitu. Ah, oke. Pendidikan itu kan harusnya begitu ya. Mhm, Bagaimana anak berkembang sesuai dengan potensinya. Dan itu mhm, yang diyakini oleh Ki Hajar Dewantoro juga. Jadi mhm. nggak ada mendidik seragam itu nggak ada. Oh iya, penyeragaman itu. Oke. Iya, Oke, oke. Jadi ini satu langkah yang kita harapkan hasilnya akan apa menggembirakan. Tapi kira-kira dengan kondisi kita saat ini, Bu, ini bisa tercapai bayangan Ibu ini butuh waktu berapa tahun nih untuk transisi? Karena nggak semua sekolah sudah menerapkan kurikulum Merdeka Belajar ini kan, Bu? Masih bukan ada loh. perkara kurikulum merdeka loh. Cara Membangun berpikir nalar aja, itu berarti. membangun nalar itu bukan kurikulum merdeka, Oke. bukan miliknya kurikulum merdeka. Oh, oke, Membangun oke. nalar itu dari kurikulum-kurikulum sebelumnya Mhm, itu sudah mempunyai tagihan untuk membangun nalar, higher order thinking skills. mhm. Bagaimana high order thinking skills ini diamanatkan di kurikulum 2013 juga loh. Oke. Nah, Oke, oke. tetapi kan prakteknya masih Mhm. ada ujian nasional Ya. yang hanya berfokus pada beberapa mata pelajaran, Mhm. masuk ke perguruan tingginya berbasis mata pelajaran. Mhm. Jadi walaupun di dalam proses pembelajaran itu gurunya kepingin menerapkan pengembangan higher order thinking skills, pada akhirnya dihadapkan pada satu kenyataan bahwa ya nanti ujiannya juga mata Nah, pelajaran. Oke, Nah, berarti nah ini kalau sesuatu sekarang yang baru dipaksa nih ya. nih, Mhm. ya, ya, Berarti ya, udah ya, nggak lagi apa tadi per mata pelajaran yang dihafal, tapi lebih pada penerapan, contoh studi kasus gitu ya, ya analisis problem begitu, solving, problem betul, solving. betul, Oke. iya, Dan nanti udah nggak ada iya. lagi IPA IPS katanya ya Bu ya, katanya. Iya, betul, betul, Oke. betul, Mhm. betul. Semakin apa, karena semakin beririsan ya, untuk orang menjadi insinyur pun Iya, katanya harus butuh skill komunikasi juga mungkin. betul, Oke, oke, betul, oke. betul. Orang komunikasi juga harus mengerti penggunaan teknik juga kan? Iya, betul. Harus memahami matematik juga kan? Betul. Untuk estetika dan sebagainya. Iya. Jadi nanti lebih ke sasarannya kalau kita mau mengambil satu profesi sesuatu gitu ya Bu ya. Apa yang dibutuhkan untuk bagus di dalam profesi itu, bukan lagi soal dia IPA, tesnya. Yes, Oke. ya, Misalnya ya, apa ya? eh, itu tadi arsitektur atau teknik sipil. Jadi bukan lagi cuman fisika, matematika gitu atau apa, tapi lebih iya, apa ada desainnya juga mungkin yang betul, diajarkan atau betul. dites. Oke. Dan kalau dia tidak dapat menyampaikan dengan bahasa yang tepat, Mhm. bahasa yang lugas, Oke. tidak mampu bekerja sama dalam tim, ya Hmm. apa yang dia miliki sebagai sebuah keahlian semata, ya itu mandek di situ aja. Oke. Oke. Oke Ibu, kita sama-sama Ya, menyambut gembira. Terima kasih ya, Ibu Ice. Kita optimis bahwa masa depan anak-anak kita akan lebih baik dengan adanya ya, apa istilahnya kebijakan pendidikan yang mendukung ke arah itu. Terima kasih ya. Bu, sukses Terima selalu untuk kasih. Ibu Ice juga dan MJ listener Ya, semua. ya. Terima Dan kasih, Mbak ya, Hilda. selamat sore Ibu Ice. Selamat sore.